Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Pangan Fungsional Minuman Jahe, Zingiber Officinal Var R, sebagai minuman herbal dan tren minuman fungsional. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Livia Satar, saya sendiri Siti Nur Ainun, dan M. Reska Fatan. Poin pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu ada jahe dan kandungannya, varietas jahe, karakteristik fisik dan kimia minuman jahe, tren minuman jahe, timetable minuman jahe. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Reska. Minuman fungsional, menurut Badan POM 2011, bahwa pangan fungsional merupakan pangan olahan yang memiliki kandungan satu atau lebih komponen yang memiliki fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasar berdasarkan riset ilmiah dan penelitian yang terbukti tidak berbahaya dan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Contohnya ada minuman fungsional yang dibuat melalui berbagai macam proses seperti pengeringan, ekstraksi, dan pencampuran dengan kadar tertentu dengan formula sehingga mendapatkan hasil dan khasiat yang sesuai. Dalam pembuatannya, minuman fungsional dapat langsung berbentuk cair. Dari sejumlah tanaman rempah dan obat, berbagai diantaranya digunakan sebagai obat tradisional dan juga jamu. Dalam masyarakat Indonesia, pemanfaatan obat tradisional dalam sistem pengobatan sudah membudidaya dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, tujuan dari kajian semacam ini adalah untuk mengetahui potensi kandungan jahe sebagai minuman fungsional dan tren minuman fungsional berbasis jahe. Ada jahe dan kandungannya. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai penghasil flavor dalam berbagai produk pangan dan mempunyai khasiat seperti menyembuhkan berbagai macam penyakit masuk angin, batuk, diare. Komponen bioaktif dalam jahe antara lain ada gingerol, sogal, diaryl heptanoid, dan kurkumin. Mempunyai aktivitas antioksidan yang melebihi tokoferol. Seperti ada jahe merah, memiliki kandungan pati 52,9%, minyak atsiri 3,9%, dan ekstrak yang larut 9,93%. Lebih tinggi dibandingkan dengan jahe emprit yang hanya 41,48%, 3,5% minyak atsiri, dan 7,29% alkohol. Beberapa senyawa pada jahe termasuk gingerol, sogal, dan gingeron memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, analgesik, antikarsigonik, dan kardiotonik. Gingerol juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri untuk mulut dan gusi. Ekstrak etanol dan kloroform pada jahe dapat menghambat berbagai macam bakteri. Jahe mengandung fixed oil sebanyak 3,3–4% yang terdiri dari gingerol, sogal, dan resin. Senyawa tersebut menyebabkan rasa pedas pada jahe dan juga ditambah senyawa oleoresin. Dalam jurnal Aryanta 2019 menjelaskan bahwa jahe sangat efektif untuk mencegah atau menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung gingerol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Jahe juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti mual-mual yang pada wanita hamil, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, membantu menyembuhkan penyakit osteoartritis, dan menurunkan kadar gula darah pada diabetes tipe 2, serta menurunkan risiko penyakit jantung, mengatasi gangguan pencernaan kronis, dan berbagai macam khasiat yang lainnya untuk kesehatan tubuh. Lalu ada varietas jahe. Jahe itu ada 3 varietas dan masih banyak sebenarnya. Yang pertama ada jahe gajah, yaitu jahe putih yang dikenal dengan sebutan jahe badak atau jahe gajah. Memiliki rimpang yang besar dibandingkan varietas jahe yang lainnya.
memiliki aroma yang kurang tajam dan kurang pedas, memiliki rimpang berwarna putih dan juga kekuningan. Jahe ini paling disukai di pasaran tradisional. Biasanya digunakan untuk produksi permen jahe, jeli, sirup jahe, dan bir ataupun anggur jahe. Lalu yang kedua ada jahe emprit, yang memiliki ukuran rimpang yang relatif kecil, bentuknya agak pipih, warna putih sampai kuning. Seratnya bertekstur lembut, aromanya agak tajam, dan rasanya pedas. Jahe ini digunakan sebagai bumbu masakan. Lalu ada jahe merah. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh saya. Yang ketiga ada jahe merah. Jahe merah tanaman yang dipercaya memiliki banyak khasiat dan digunakan sebagai obat-obatan. Jahe merah digunakan sebagai obat dan juga suplemen tambahan. Rimpang jahe merah berukuran kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jahe merah memiliki rimpang yang berwarna merah atau jingga dan oleh masyarakat juga sudah dikenal lama sebagai bahan obat. Jahe merah memiliki serat yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut adalah tabel dari data analisis bahan baku jahe merah. Kami ambil dari Mariani et al. 2014. Nah, penjelasannya yaitu tentang total fenol pada jahe merah sebesar 542,15 ppm dan aktivitas antioksidan pada jahe merah sebesar 79,85%. Kandungan antioksidan jahe merah berdasarkan hasil analisis lebih tinggi 79,85% dibandingkan dengan pustaka yang ada 77,65%. Perbedaan hasil analisis ini disebabkan oleh adanya variasi komponen kimia dalam minyak atsiri jahe. Hal ini dikemukakan oleh Ibrahim et al. 2015. Next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik fisik dan kimia minuman jahe yang kami ambil dari jurnal Ibrahim et al. 2015. Judulnya Pengaruh Suhu dan Lama Waktu Ekstraksi Terhadap Sifat Kimia dan Fisika pada Pembuatan Minuman Sari Jahe Merah Zingiber Officinal var Rubrum dengan kombinasi penambahan madu sebagai pemanis. Yang pertama dibahas adalah total fenol. Nilai total fenol tertinggi 449,86 ppm terdapat pada perlakuan suhu ekstraksi 95 derajat Celcius dengan lama ekstraksi 25 menit. Sedangkan nilai total fenol terendah 344,22 ppm terdapat pada suhu ekstraksi 85 dengan lama waktu ekstraksi 15 menit. Kedua, antioksidan. Aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 62,26 derajat, 62,26% terdapat pada suhu ekstraksi 95 derajat Celcius dengan lama waktu ekstraksi 25 menit. Sedangkan aktivitas antioksidan pada suhu ekstraksi 85 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius itu cenderung rendah. Nah, aktivitas antioksidan terendah adalah pada suhu 85 derajat Celcius dengan lama waktu ekstraksi 15 menit sebesar 50,83%. Hal ini diduga disebabkan oleh suhu ekstraksi yang masih rendah sehingga menyebabkan senyawa hasil ekstraksi senyawa fenolik seperti gingerol, zingeron, dan sogalol terekstrak lebih sedikit. Next. Nah, selanjutnya itu ada total padatan. Total padatan minuman sari jahe cenderung meningkat dengan bertambahnya suhu dan lama waktu ekstraksi. Data total padatan tertinggi pada suhu ekstraksi 95 derajat Celcius
dengan lama waktu ekstraksi 25 menit, yakni sebesar 0,63%. Sedangkan total padatan terendah terdapat pada suhu ekstraksi 85 derajat Celcius dengan lama ekstraksi 15 menit, yakni 0,40%. Selanjutnya warna. Intensitas kecerahan pada produk minuman sari jahe atau gelap seiring dengan naiknya suhu ekstraksi dan lama waktu ekstraksi. Kenaikan suhu dan lama pemanasan dapat menyebabkan peningkatan kadar komponen hasil ekstraksinya. Hal tersebut karena peningkatan suhu dan lama pemanasan menyebabkan laju ekstraksi semakin tinggi. Tingginya laju ekstraksi ini diduga menyebabkan tingkat kecerahan warna minuman sari jahe menjadi lebih gelap seiring peningkatan suhu dan lama waktu ekstraksinya. Intensitas warna merah minuman sari jahe cenderung meningkat dengan makin naiknya suhu dan lama waktu ekstraksi. Next. Yang terakhir yaitu nilai pH. Nilai pH minuman jahe berkisar 6,16 sampai 6,27. Nah, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu ekstraksi pembuatan minuman jahe, maka nilai pH yang dihasilkan akan cenderung menurun. Next. Selanjutnya yaitu ada tren minuman jahe. Jahe umumnya itu digunakan sebagai rempah-rempah dan bumbu masak. Dalam kegiatan industri jahe, termasuk komoditi pertanian yang banyak dimanfaatkan diantaranya pembuatan serbuk jahe dengan penambahan ekstrak bawang mekah sebagai bahan pewarna alami. Tujuan pembuatan serbuk jahe adalah untuk meningkatkan nilai jual beli jahe. Nah, dan memudahkan dalam penggunaan jahe itu sendiri agar mudah dikonsumsi. Nah, ini pembuatan serbuk jahe juga merupakan salah satu tren minuman jahe. Selanjutnya itu dari tahun ke tahun, seiring dengan tren peningkatan konsumsinya, adanya diversifikasi produk jahe sangat diharapkan agar dapat meningkatkan nilai tambahnya, lebih mudah untuk dikonsumsi dan lebih disukai oleh masyarakat. Salah satunya yaitu diversifikasi dari jahe adalah produk sirup. Nah, pemanfaatan jahe dalam pembuatan sirup itu diharapkan dapat menghasilkan sirup yang bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan jahe itu mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan bagi tubuh manusia. Terus, sirup jahe itu merupakan salah satu produk olahan jahe berupa sirup dengan rasa jahe asli yang dapat memberikan efek bagi tubuh. Next. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Livia. Baik, selanjutnya ini merupakan timetable hasil pencarian jurnal-jurnal mengenai pangan fungsional minuman jahe. Nah, yang pertama ini merupakan bentuk atau produk pengolahan wedang jahe, minuman jahe, dan seduhan jahe yang diduga efektif dalam mengurangi frekuensi mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Yang meneliti mengenai minuman jahe ini untuk mengatasi frekuensi mual dan muntah ini sudah banyak. Di antaranya ialah Indrayani et al. 2017, Ramdhani dan Fani 2019, Wulandari et al. 2019, dan Ningsih et al. 2020. Nah, pada setiap penelitian yang pertama ini, perbedaannya itu hanya pada jumlah responden dan lokasi penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Indrayani 2017 ini, memiliki data dengan jumlah responden 10 orang pada ibu hamil trimester 1 yang memperoleh perbedaan rata-rata frekuensi mual muntah sebelum dan sesudah intervensi wedang jahe dengan p-value 0,00 yang artinya pemberian wedang jahe ini efektif dalam mengurangi frekuensi dan mual muntah pada ibu hamil trimester 1 di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017. Nah, metode yang dilakukan pada Indrayani ini ialah dengan kuasi eksperimen dengan variabel independen atau pemberian wedang jahe dan dependen
yaitu frekuensi mual dan muntah. Nah, pemberian wedang jahenya ini yaitu 1 gelas pagi dan 1 gelas sore selama 4 hari. Terus selanjutnya, nah ini merupakan penjelasan dari tabel yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini hal yang sama dilakukan oleh Ramdhani dan Fani 2019 yang menyebutkan dalam penelitiannya itu bahwa minuman jahe itu juga efektif menurunkan frekuensi emesis gravidarum. Nah, emesis gravidarum ini merupakan mual muntah saat keadaan hamil pada ibu hamil trimester 1. Nah, hal ini dibuktikan dengan metode penelitian yang sama, yaitu dari Indrayani et al. 2017, dengan kontrol grup pretest dan post-test, desain dengan respondennya itu sebanyak 34 orang, dengan pemberian minuman jahe pada penelitian Ramdhani dan Fani 2019 ini dengan memberikan jahe 2,5 gram jahe yang diiris lalu diseduh dengan air panas dengan tambahan gula 1 sendok, terus diminumnya diminumnya 2 kali sehari selama 4 hari. Nah, selanjutnya ini ada Ningsih et al. 2020 sama menjelaskan tentang efektivitasnya pemberian seduhan jahe dalam mengurangi frekuensi emesis pada ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja Puskesmas Sanai Kabupaten Mukomuko dengan metode penelitian yang sama yang dilakukan oleh Indrayani et al. 2017 dan Ramdhani dan Fani 2019 yang sebanyak 57 responden. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini merupakan penjelasan tentang produk serbuk jahe dengan substitusi bawang mekah dan substitusi sari umbibit dengan penelitian oleh Rifkowati dan Martanto 2016 dan Aditya 2018. Nah, keduanya ini menunjukkan adanya peningkatan senyawa aktivitas antioksidan. Nah, pembuktian adanya aktivitas antioksidan pada penelitian Rifkowati ini dan Martanto ini dilakukan analisis GC-MS, yaitu berupa senyawa antioksidan berupa eleterol, gingerol, dan gingeberine. Nah, pada penelitian Aditya 2018 pun sama pengaruhnya minuman jahe dengan substitusi sari umbibit dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Nah, yang terakhir ini merupakan penelitian dari Ibrahim et al. 2015 tentang minuman sari madu jahe dengan perlakuan perbedaan suhu dan waktu ekstraksi yang didapat. Nah, senyawa aktif yang terkandung pada penelitian ini adalah fenol dan antioksidan pada hasil yaitu semakin meningkat suhu dan waktu ekstraksi, maka kandungan tersebut semakin tinggi. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa minuman jahe dengan atau tanpa substitusi tetap memberikan manfaat baik bagi tubuh, terlebih pada ibu hamil trimester 1, dan senyawa yang terkandung dalam beberapa penelitian ini ialah fenol dan tingginya aktivitas antioksidan. Selanjutnya, Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari diskusi kami. Kesimpulan yang didapat ialah bahwa jahe merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh, sehingga jahe dapat digolongkan sebagai pangan fungsional. Di antaranya ialah memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, sehingga dapat mencegah mual muntah pada ibu hamil trimester 1. Dapat menghambat aktivitas pertumbuhan mikroba patogen, memiliki kandungan minyak atsiri, oleoresin, dan zat gingerol antiinflamasi. Dilakukan diversifikasi minuman jahe, yakni karena semakin meningkatnya tren tentang minuman jahe, seperti dengan pemanfaatan jahe pada pembuatan sirup hingga fortifikasi minuman jahe seperti penambahan sari umbibit, madu, dan bawang mekah yang dipercaya dapat meningkatkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.